Saja saya sampaikan, saya sudah lihat laporan keuangan sampai di bulan 11. Tolong fokus sebentar dulu ya Pak. Memang omset ada penekanan 1,8%, ya 1,8%. Tetapi saya melihat postur biayanya lebih naik lebih banyak, seperti itu, sehingga profit di bawahnya berkurang. Nah tadi Pak Sur sudah katakan menarik Pak Sur ya. Jumlah kampus nambah dari 25, 24 jadi 28, tapi omset turun. Ya seperti itu ya. Jadi masukan saya ada dua nih Pak Sur sama teman-teman semua hari ini. Yang pertama adalah apapun yang terjadi di tahun 2026, kampus tidak boleh tambah sedikit. Yang ada harus tambah banyak. Jadi jangan sampai ada kebijakan kampus yang kurang profit atau sponsornya besar dilepas. Kita perjuangan setengah mati dapatnya, masa kita lepas begitu aja? Kita lepas, yang di seberang udah siap nyaplok kok. Jadi apapun tetap kita ambil. Seperti itu ya Pak Surya. Jadi jangan sampai pemikiran karena sponsornya besar apa semua dilepas orang lain yang ambil. Ya tetap harus kita pertahankan. Tinggal bagaimana berpikirnya, bagaimana jadi untung. Jangan kepikirannya karena tidak untung dilepas. Kita harus berpikir balik, bagaimana tuh kampus untung. Karena pada saat dilepas orang lain juga ambil. Ya, paham ya? Jadi gini, ada contoh, ini kasus nyata. Di China, ini ada satu restoran namanya Hao. Kalian sudah tahu lah, sudah masuk ke Indonesia. Itu cabangnya 1000. Di dunia, cabangnya 1000. Dan paling banyak di China sendiri 200. Terus sekarang, Hao disaingin sama perusahaan satu restoran baru buka 4 tahun cabangnya sudah 4000 Pak Jimmy. Ini yang menarik adalah satu nih, bisa kita ambil, kita petik strateginya. Restoran ini memberikan sayurnya organik dengan harga yang murah. Sayurnya organik loh, harganya murah, dan nasinya adalah yang kualitas premium dan dikasih gratis. Berapa kali lu nambah tuh gratis? Bisa kebayang nggak? Tempatnya bagus ya Pak Sur, tapi sayurnya organik dan makan berapapun gratis. Tambah nasinya. Nah itu strategi yang dilakukan ada 3. Jadi yang pertama itu bagaimana dia mendatangkan kamu sebanyak-banyaknya, dibikin murah. Seperti kayak di sini namanya gacoan, dibikin murah sampai sana nambah-nambah. Nah yang keduanya dia bikin subsidi silang. Makanya memang yang di awal gratis, tapi berikutnya tambah A, tambah B, tambah C. Akhirnya terjadi subsidi silang. Terus poin yang ketiganya disampaikan adalah jika kamu sampai komplain makanan yang tidak enak atau apa, ditukar dan dikasih gratis. Itu supaya hatinya kena dan dia repeat order balik lagi. Jadi cuma 3 program. Dibikin murah biar tamunya datang, dibikin program yang ada profitnya, dibikin subsidi silang, yang ketiga dicantol hatinya. Simple. Nah sekarang Tarsan sudah tidak perlu 1, 2, 3, ada tinggal 2 dan 3 doang. Satunya udah banyak. Kebun binatang berburunya udah banyak. 28 kampus itu kalau kalian hitung, itu totalnya setahun berapa? 50.000 kepala. Satu stadium Gelora Bung Karno penuh tuh. 50.000 Pak Jimmy. Nah tinggal fokus yang keduanya, bagaimana bisa upsize, upgrade, upselling. Upgrade dari paket yang ke bawah bisa naik paket lebih atas, itu namanya upgrade. Habis itu upsize, ukurannya dibesarkan. Ditambah lagi upselling atau cross-selling, nambah itemnya, nambah dan lain. Ini harus berjalan. Kalau itu berjalan akan profit. Terus yang ketiga, tadi saya katakan Pak Sur, poin tadi seperti tadi Pak Jimmy, dipertahankan semua, jangan dilepas, ditambahin banyak. Oke, yang kedua saya tutup ya. Itu masalah omset dari tadi. Yang kedua, kita di sini semua manusia yang tidak akan luput dari kesalahan, betul ya? Manusia pasti ada lebih, ada yang kurang, tidak ada yang sempurna. Saya mau sampaikan bahwa di sini semua kita harus solid, ya, saling mengisi, saling mendukung. Ya, seandai kata ada sahabat rekan kerja kita yang salah jalan, kita sebagai kerabatnya mengingatkan, betul kan? Supaya jalannya benar. Betul nggak? Bukannya teriak-teriak, mencet-mencet di mana-mana, dan belum tentu itu orang salah. Saya dulu jika ketemu orang yang salah jalan, saya nggak banyak ini ono, saya temukan buktinya dulu, saya cari sampai ketemu. Urusan Pak Ulung, urusan Pak Apin, urusan Afon, saya diam-diam sampai sudah dapat, saya panggil orangnya, buktinya jelas,
baru jelas. Jangan sampai belum ada bukti, sudah teriak-teriak kanan kiri atas bawah. Akhirnya apa? Itu tujuannya bukan membangun. Ya, saya nggak mau ada seperti itu. Kita harus bersatu. Yang kurang dilengkapi, saling mengisi. Orang ada salah jalannya ya diingatkan. Tapi kalau tidak salah jalan jadi fitnah. Saya tidak mau karena saya sudah tahu hal ini. Ini saya garis bawahi. Jangan sampai. Dan kita yang dapat informasinya yang orang kedua, jangan langsung mau makan. Jangan suka adu domba. Contoh. Gini. Informasi apapun harus informasi apapun informasi apapun ditelaah. Informasi baik jangan ditelan mentah-mentah. Dasar baiknya apa? Mana kita dokumennya? Prestasi mana? Naik omset, buktinya ada. Pada saat dapat informasi jelek, tanya buktinya mana? Oh, buka di sana. Mana tokonya? Ada order hilang, siapa yang ngambil? Didatangin, ditarik. Jadi kita yang dapat informasi itu jangan kemakan. Kita harus bertanya sama yang menyampaikan, buktinya mana? Gitu loh. Jadi jangan sampai kita menjadi trompet yang lebih keras lagi. Ya, paham ya? Saya tidak menunjuk sesuatu seseorang di sini, 2-3 orang. Pokoknya kita harus solid, berjalan baik. Dan kita harus bisa bijak melihat segala informasi. Ya, segala informasi jangan langsung telan-telan makan bulat, disaring, diseleksi, dinilai. Ya, kalau seandainya kata sudah tahu itu barangnya tidak benar, kita tegur. Udah lalu diam aja, ngomong yang positif aja. Kita udah nggak mau dengar gosip kayak begitu. Kalian harus berani ngomong seperti itu. Setuju ya? Setuju. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan. Itu menular. Jadi kalau ada yang seperti itu didiamkan, ditegur. Pak, tolong Pak, kita fokus kalian baik aja. Kalau memang itu tidak baik, kasih kita buktinya, kita nasihatin orang tersebutnya. Tapi kalau tidak ada buktinya, Bapak jangan ngomong sembarangan. Harus kita tegur. Mau dari atas, tengah, bawah, kita harus benerin. Ya, clear? Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.